Ini serius nih. Kalian mesti coba kopi produk dari Al Asran. Ini kopi produk aku sendiri. Aku membawa kopi Lanang Jagat premiumnya. Insya Allah kopi ini dapat membantu untuk menjaga keharmonisan para suami dan juga istri. Yang wajib kalian ketahui, kopi Al Asran ini tidak mengandung kimia dan juga tidak mengandung bahan pengawet, sehingga tidak ada efek samping berdebar di jantung ataupun kunang-kunang pusing di kepala kalian. Jika penasaran, bisa dikunjungi di toko TikTok Al Asran ataupun Shopee Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Teteh Hium di sini ya. Mudah-mudahan kali ini ada ilmu lagi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, jadi ada suatu pertanyaan ya. Ada seorang wanita, seorang istri begitu ya. Kebetulan beliau ini lagi semangatnya ya di dalam menuntut ilmu gitu. Wanita ini ya suka keluar dari rumah ke madrasah gitu ya, dikarenakan menuntut ilmu. Tetapi pada suatu ketika suaminya itu melarang kepada istrinya, kamu tuh sekarang sering pergi keluar, kamu kemana aja misalkan. Iya aku ngaji nih mas, misalkan kata istrinya. Bahkan suaminya itu melarang kepada istrinya, udah kamu jangan perlu ngaji-ngaji lagi, keluarlah. Intinya melarang lah suaminya seperti itu. Tetapi wanita tersebut berpikir, loh ini kan kebaikan, aku ngaji ini kan kebaikan, seperti itu. Kemudian sang istrinya berangkat kembali lagi ngaji, tapi tidak meminta izin kepada suaminya karena takut dimarahi lagi nih oleh suaminya. Itu sebetulnya perlakuan istri tersebut itu termasuk nusyuz atau tidak. Sedangkan wanita tersebut berpikir, istri tersebut berpikir, kan ini ngaji gitu ya. Ini kan kebaikan, seperti itu. Nah maka untuk jawabannya di sini, saya membawa referensi di dalam kitab Is'adur Rafiq ya. Bisa kita lihat pada juz ke-1, pada Syahifah 148. Jadi di dalam referensi kitab ini dikatakan bahwa yajibu, hukumnya ini diwajibkan ya, ala zaujati, bagi seorang istri, ta'atuz zauji. Tentu ya kita sudah mengetahui ya wahai para istri, kalau kita selaku istri harus taat, harus turut ala zauji kepada suami kita. Fi jami'i ma ya'muruha, ya wajib mentaati suami di dalam setiap hal yang diperintahkannya. Jadi kalau suami memerintahkan kepada kita, ya kita wajib harus mengikuti apa yang diperintahkan suami. Kecuali kalau kita tidak mampu ya untuk melakukan hal tersebut. Wajat tubuhu minha, dan apa yang diminta oleh seorang suami gitu ya. Apa yang dimintanya seperti itu. Nah, tetapi ini pembahasannya belum selesai ya, ngajinya harus tuntas ya. Nanti takut salah tanggapan. Wa alla takhruja min baitihi, dan seorang istri itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya li ghairi daruratin, kecuali kalau berada di dalam keadaan madarat. Ya apa saja ya, kemadharatan mah itu banyak sekali. Terjadi gempa, terjadi bencana, terjadi bakaran ya, ataupun ada sesuatu hal madarat yang lainnya seperti itu ya. Anak kita tahu-tahu sakit parah gitu, suami tidak ada, kalau kita tidak sembuhkan segera, ini takut merenggut nyawa anak kita. Nah, itu kan sesuatu hal yang madorot juga, itu boleh tanpa kita meminta izin kepada suami kita ya, kan itu sifatnya urgent sekali. Syar'iyatin, yang mana bersifat syar'iyah, kastiftain, lam yakfiha. Misalkan pergi ya, meminta fatwa, meminta hukum gitu ya. Iyahu aw khasyatin, ka ana khasyat fajratan awin hidama manziliha illa biiznihi waridahu. Jadi misalkan kita keluar dari rumah, kita meminta fatwa hukum yang mana suami tidak dapat memenuhinya, atau rasa takut. Misalkan ini seperti takut di dalam tindakan asusila, ataupun misalkan ya terjadi bencana di dalam rumahnya. Nah maka udah jelas ya di dalam kitab tersebut memang dasarnya seorang istri itu harus mentaati suami, apa yang diminta, apa yang diperintah.
Dan kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal ataupun kita keluar dari rumah, itu diperbolehkan meskipun kita tidak meminta izin kepada suami kita, dengan syarat ada sesuatu hal yang memadorotkan. Kalau kita tidak keluar dari rumah tersebut, takut terdampak madorot kepada diri kita ataupun terdapat orang yang ada di dalam rumah kita itu. Dan juga dilanjutkan di dalam kitab ini, boleh kok kita keluar dari rumah kalau dengan alasan menuntut ilmu, tetapi syaratnya yang pertama menuntut ilmunya yang sifatnya wajib, bukan yang sifatnya sunnah, yang sifatnya fardu ain. Sekali lagi, bukan yang sifatnya sunnah. Misalkan ilmu tentang sholat gitu ya, ilmu tentang berwudu gitu ya, ilmu tentang bagaimana sih taatnya seorang istri kepada suami. Artinya ya sifat-sifatnya fardu ain. Ataupun misalkan seorang istri harus mengetahui tentang bab haid, tentang bab istihadah. Itu kan ilmu-ilmu yang fardu ain. Itu tidak apa-apa. Meskipun suami kita tidak mengizinkan. Itu syarat yang pertama. Yang kita kaji ilmunya adalah ilmu fardu ain, bukan ilmu yang sifatnya sunnah. Yang kedua, itu adalah ketika sang suami tidak bisa memberikan ilmu tersebut kepada kita. Suami kita melarang, gak perlu deh ngaji keluar. Kan kita di rumah punya anak kecil punya beberapa, repot banget kalau kita keluar. Misalkan suami melarang seperti itu, udah ngajinya sama emas aja, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan suami kita mampu untuk menerangkan ilmu yang bersifat fardu ain, ya kita gak perlu keluar mencari ilmu ke tempat yang lain. Toh suami kita juga bisa mengajarkan kita. Dan terus terang saya sendiri pun saya tidak pernah mengaji ke madrasah-madrasah yang lain. Ya karena setiap hari suamiku yang mengajarkan kepada saya. Ya udah cukup. Saya tidak perlu lagi keluar rumah mencari ilmu karena di sini juga sudah ada suamiku yang bisa mengajarkan saya. Contoh seperti itu. Tetapi bagaimana teh, kan tidak semua suami itu bisa mengajarkan ilmu agama. Jika tidak suami bisa mengajarkan ilmu agama, justru sang suami itu wajib mencari ilmunya sendiri. Itu di dalam aturan adab tata kramanya seperti itu. Kalau merasa kita seorang suami yang tidak mampu di dalam ilmu agama, ya cari dong wahai suami. Gitu ya, seorang suami cari keluar dari rumah, dari sela-sela bekerjanya, minimal seminggu sekali lah pergi keluar dari rumah, mencari ilmu agama, ke madrasah, bisa bersilaturahmi, berkumpul dengan orang-orang yang salih salihah. Lalu setelah itu bisa mengajarkan kepada istri kita, ataupun ngajinya bareng-bareng sama istri kita, dibawa juga anak kita. Nah itu lebih baik lagi, gitu ya. Tapi kalau dengan alasan aduh repot nih istri aku keluar dari rumah karena punya anak yang masih kecil, ya udah yang mencari ilmunya suami aja. Setelah pulang dari rumah suaminya memberitahu ilmu kepada istri kita seperti itu. Ini mah suaminya dengan alasan capek gitu ya, mau kerja alasan capek. Begitu juga ketika istri mau ngaji kok dilarang juga. Itu bisa-bisa berdosa. Apalagi jika istri tersebut belum mengetahui akan sesuatu hal yang memang harus diketahui. Misalkan pada saat itu menimpa istihadah pada istrinya, sedang tidak mengetahui hukumnya. Kok suaminya melarang? Itu bisa berdosa justru suaminya. Dan bahkan tidak termasuk nusyuz ketika istri keluar dari rumah dengan alasan berthalabul ilmi. Tetapi mungkin yang dirasakan, mungkin di sini juga seorang istri yang harus berbijaksana dan harus tahu juga koridornya ya. Karena yang saya lihat pada zaman sekarang banyak sekali seorang istri dengan alasan menuntut ilmu sampai-sampai ngajinya pergi keluar kota misalkan gitu ya. Sekarang misalkan ada pengajian nih di masjid besar anu misalkan. Sekarang lagi ada tausiah di mana gitu ya. Padahal pengajian yang dekat-dekat di rumahnya itu banyak sekali. Tetapi anehnya pengajian yang di dekat rumahnya itu dilewatkan begitu saja. Kok perginya itu pengajian yang di luar kota atau yang di mana itu. Nah, ini juga salah juga nih kalau istri seperti ini ya. Jadi mohon di sini kita bisa bersikap bijaksana baik bagi seorang suami ataupun bagi seorang istri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.